lalu saya ajak Anda untuk kembali berbincang dengan Bung Rocky. Bung Rocky kelihatannya memang konflik di tubuh PDIP itu makin terbuka ya, Bung Rocky. Hasto, bukan hanya Hasto saya kira, banyak juga elemen-elemen PDIP itu yang memang sebenarnya gregetan sekali dengan Pak Jokowi dan mesti terus melakukan perlawanan gitu ya. Selain Hasto yang kita singgung, dia kemana-mana bicara tentang bagaimana perilaku keluarga Jokowi, termasuk yang dia nyatakan bahwa sejak April 2023 sebenarnya keluarga Jokowi sudah memutuskan Gibran. Kemudian PDIP juga mengajukan gugatan ke PT UN ke soal keputusan hasil pemilu. Jadi ada dua mereka, satu lewat Mahkamah Konstitusi, kemudian jalur PT UN. Tapi ini kan menunjukkan bahwa mereka mau all out berhadapan dengan Jokowi. Sementara Jokowi sendiri sekarang bilang, ketika dituduh oleh Hasto dia pernah mau merebut PDIP, katanya Golkar, kok sekarang PDIP kata dia gitu. Ya, itu kita atau jurnalis dan ya aktivis-aktivis politik, kalian oposisi ngerti rumor-rumor itu tuh. Yang dulu kita sebut rumors tuh. Dan makin lama kita tahu memang Jokowi punya niat buruk untuk mengambil alih partai itu PDIP. Kita udah analisis dari setahun 2 tahun lalu tuh. Tetapi kemampuan kita untuk menganalisis mungkin hanya 10-20% itu terandal tuh. Tapi kalau Hasto pasti dia tahu lebih banyak dari kita tuh. Iya, iya. Yang kita tahu Hasto masih berupaya untuk menyimpan itu untuk penghormatan pada seorang presiden. Tapi kita lihat bagaimana presiden itu makin lama makin kurang ajar kan. Jadi di mata Hasto bahwa udahlah kita buka aja deh semuanya tuh. Nah, begitu Hasto mulai buka, Jokowi itu tertati-tati untuk membantahnya kan. Kan kita lihat kenapa Jokowi mesti bantah itu, artinya dia tahu bahwa Hasto tahu lebih banyak. Sehingga Jokowi mesti bantah dari awal, kira-kira begitu, sebelum seluruh pengetahuan Hasto atau PDIP itu diucapkan kan. Jadi kita menduga dengan kuat bahwa memang PDIP udah mencatat niat buruk Jokowi itu dari awal dan berupaya untuk menekan Megawati agar kekuasaan PDIP diserahkan pada dia. Ini memang sangat masuk akal karena Jokowi ingin mempertahankan kekuasaannya tanpa portofolio politik. Satu-satu portofolio politik dia adalah PDIP. Jadi sekali lagi sangat masuk akal kalau Jokowi mengincar PDIP. Nah, Muldoko aja mengincar Demokrat. Demokrat kok, dan Jokowi mulai mengincar Golkar. Di semua hal yang kita sebut sebagai upaya Jokowi untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan, itu datang dari dalil bahwa dia adalah seorang political player. Apalagi kita lihat itu paralel dengan semua ambisi Jokowi. Nggak mungkin ada satu ambisi yang dia simpan, itu ambisi tertinggi dia menguasai PDIP, apalagi itu kan, walaupun gagal akhirnya tuh. Jadi tetap kita percaya pada Hasto bahwa dia tahu apa sebetulnya permainan Jokowi, tetapi demi basa-basi mungkin basa-basi Pancasilais dia nggak mau buka, tetapi kelihatannya dia harus buka walaupun dengan resiko bahwa di dalam PDIP sendiri soal buka-bukaan ini bisa menimbulkan heboh besar tuh. Tapi saya kira Hasto mengambil resiko itu, dan resiko itu pasti diketahui oleh Ibu Mega tuh. Sementara Puan itu masih mungkin ada di dalam ketegangan atau kegelisahan, jangan-jangan bagian yang diketahui Jokowi terhadap dia itu lebih banyak dari yang dia tahu tentang Jokowi. Kan ini cuma tukar tambah asumsi kan. Karena itu Puan terlihat agak nggak masuk akal bahwa Puan itu pimpinan PDIP, tapi justru datang ke kandang 02, sementara pasukannya bertanding di Mahkamah Konstitusi kan. Sementara Hasto itu mondar-mandir dari satu TV ke TV lain untuk meyakinkan bahwa Jokowi punya niat jahat terhadap demokrasi kan. Jadi ini bukan sekedar permainan gimmick di antara PDIP dan Jokowi. Ini adalah soal moral bangsa tuh, bahwa semua orang melihat Jokowi punya ambisi, dan ambisi itu tidak bisa dia tutupi itu. Gibran itu adalah model yang paling sempurna dari prototip politik Jokowi. Jadi sekali lagi kita dukung sebetulnya PDIP untuk ya kuat aja untuk berhadapan dengan karena Jokowi tetap masih punya tangan-tangan tuh. Dia lagi nyusun bagaimana kabinet itu bisa dia kendalikan, dan itu artinya menghina presiden yang terpilih Prabowo karena dia mau campur tangan, dia masih mau kendalikan pimpinan TNI, gubernur-gubernur yang akan datang segala macam. Jadi tetap terlihat polanya Jokowi tidak mungkin berpangku tangan melihat PDIP bisa menang kembali di DPR, dan itu berbahaya buat rejim dia. Ya, memang benar seperti Anda katakan, banyak orang terkejut ya ketika Puan Maharani gitu ya, itu hadir dalam buka puasa bersama di rumahnya ketua tim pemenangan 02 ya, Rosan Roslani. Kita tahu bahwa itu atas nama persahabatan, itu atas nama
silaturahmi di bulan Ramadan. Tetapi kan ironisnya keesokan harinya itu tim hukum dari paslon 03 kan berjuang di Mahkamah Konstitusi. Kan dan apalagi kemudian pernyataan dia sebelumnya dikait-kaitkan dengan dia menyatakan bahwa tidak ada instruksi soal hak angket. Saya kira dengan orang dengan mudah membaca di mana posisi dia, di mana posisi Hasto, dan opini publik saya kira pasti sekarang akan lebih berpihak pada Hasto meskipun kita sendiri sering memberi catatan kritis terhadap Hasto. Nah, ini poin ini yang kalau kita kasih poin kritis pada Hasto itu, karena kita lihat pada waktu itu bahwa PDIP itu terlalu tunduk pada Jokowi, karena itu kita kritik PDIP kan. Dan sebetulnya kita saya nggak ada masalah dengan Hasto, dengan Ibu Mega. Kita cuma lihat pola partai itu yang sebetulnya harus secara tajam memperlihatkan ideologi Soekarnoisme itu. Saya membela ideologi Soekarnoisme bukan karena saya pro Soekarno, tapi karena ideologi itu yang paling dekat dengan masyarakat Indonesia itu, yaitu keadilan sosial, wong cilik. Walaupun kita kritik juga bahwa PDIP itu juga memelihara atau paling tidak dipelihara oleh sejumlah oligarki. Tetapi dalam keadaan sekarang, ketika kita lihat bagaimana Jokowi mau merusak demokrasi, itu artinya dia mau merusak PDIP, dia mau merusak sistem kepartaian, dia mau merusak marwah konstitusi, macam-macam tuh. Maka kita terpaksa, saya bukan terpaksa, dengan akal sehat kita mesti bantu PDIP untuk temukan dalil supaya rakyat percaya bahwa PDIP itu tetap punya kemampuan untuk bertahan, walaupun beberapa sumber utama PDIP itu, tokoh-tokoh utama di PDIP masih punya masalah dengan korupsi segala macam kan. Tetapi ini soal konstitusi jauh lebih melampaui soal korupsi itu. Karena Jokowi mengkorupsi konstitusi, PDIP mungkin masih tersangkut dua tiga kasus yang bahkan melibatkan nama Puan atau nama Hasto sekalipun. Tetapi PDIP mesti kasih nilai yang lebih tinggi, yaitu Jokowi merampok dan mengkorupsi demokrasi. Itu yang ingin didengar publik sebetulnya. Yes, oke. Nah, ini saya kira kalau kita lihat situasi semacam ini, kita tidak bisa melihat hanya dari ucapan Puan, ya, Bung Rocky berkaitan dengan soal kelangsungan hak angket dan sebagainya. Kita menangkap betul bahwa ada arus besar di PDIP yang sebetulnya ingin terus berjuang melakukan itu, begitu. Dan jadi artinya sebenarnya masih ada harapan juga kalau kita lihat yang terjadi kalau pada PDIP gitu ya. Kalau lihat Puan kita pesimis, tapi begitu lihat Hasto, lihat yang lain-lain dari PDIP yang masih terus melakukan perlawanan, saya kira seperti juga analisis yang sering Anda sebutkan, nanti apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu bisa kemudian mendrive yang terjadi di parlemen. Kelihatannya begitu tuh. Jadi energi yang dihasilkan, energi keadilan yang dihasilkan, tanda-tandanya mulai terlihat di Mahkamah Konstitusi itu akan didorong untuk jadi energi tambahan di hak angket nanti tuh. Nah kalau sudah begitu ya Puan akhirnya jadi non faktor tuh, dan orang melihat bahwa memang Puan pada hari ini nggak punya kapasitas Soekarno kalau begitu kan. Bahkan kapasitas untuk memperlihatkan bahwa batas toleransi kami udah selesai loh. Kan Puan tetap menganggap yang nggak ada masalah. Kalau ditanya apa urgensinya hak angket, itu pertanyaan konyol dari seorang Puan. Bagaimana Puan mewakili suara rakyat, akhirnya mesti mengatakan bahwa apa urgensinya? Lo 62% rakyat meminta hak angket, gimana? Apalagi yang mesti Anda terangkan di situ. Mungkin Puan kan konstituen mana, bahkan konstituen lawan Anda pun menginginkan hak angket. Apa kurangnya itu dasar itu kan? Jadi terlihat bahwa PDIP itu, kaderisasi PDIP itu tentang daya tahan ideologi itu akhirnya menurun. Untung ada orang kayak Hasto yang walaupun dulu kita kesel juga cara-cara Hasto untuk membela Jokowi, tetapi itu taktik politik yang mesti kita buka hari ini, bahwa memang dari awal kita tahu Hasto mengerti kelakuan Jokowi, tetapi momentumnya belum ada untuk dia terangkan kan. Kan mesti ada pintu masuknya tuh. Nah sekarang PDIP tahu bahwa kalau dibiarkan satu waktu nanti atau mungkin waktu yang paling dekat ini, begitu kekuasaan Jokowi sedikit pulih, dia incer lagi tuh kursi ketua umum PDIP, dan itu kursi yang paling historis di dalam sejarah kepartaian kita. Ya, saya kira itu masuk akal, Bung Rocky, karena tanda-tandanya dia kelihatannya bakal gagal ya merebut Golkar. Kemudian juga ide tentang menjadikan dia semacam ketua koalisi dari partai-partai itu juga saya kira pasti ditolak mentah-mentah oleh partai-partai lain, terutama di situ ada faktor SBY dan sebagainya begitu. Yang Gerindra juga tentu nggak mungkin kalau diambil oleh Jokowi. Yang paling mungkin ya dia melihat PDIP punya peluang, bagaimanapun dia pernah lama di PDIP dan ada faksi-faksi seperti katakanlah Puan yang saya kira mungkin bisa anggap welcome selama kemudian nego-nego ininya ketemu gitu. Ya kira-kira alat tukar tambah Jokowi kan tinggal Gibran.
Kan Jokowi akan bilang udahlah Bu Mega, Gibran itu kita loloskan karena dia kader PDIP. Ya, Kan ya, artinya ya. PDIP juga yang jadi wakil presiden. Hmm, Kira-kira begitu jalan pikirannya kan. hmm. Tetapi Megawati tahu bahwa ini semacam Trojan horse aja itu, kuda Troyanya Jokowi untuk mengambil alih PDIP. Jadi misalnya akan dianggap Gibran kan udah ada kader PDIP, maka biarlah bukan saya Bu Mega yang sebagai presiden yang mengambil alih PDIP. Gibran mesti di backup oleh PDIP supaya PDIP punya wakil presiden di 2024 sampai 2029. Oleh karena itu, kasih kesempatan Gibran jadi ketua umum partai. Kira-kira begitu dalam pikirannya tuh. Terus Gibran diproses lagi tuh karena dia berhasil memproses Gibran di Mahkamah Konstitusi. Lalu dibikin kongres penyerahan kekuasaan dari Gibran ke bapaknya tuh. Kita akhirnya harus duga buruk cara bikin Jokowi kan. Ya, dan nggak salah kok Bung Rocky, karena kan banyak orang dulu yang marah-marah kepada Anda tentang pernyataan-pernyataan Anda tentang Jokowi, dan belakangan mereka akhirnya semua mengakui itu. Ini otak yang tidak bisa dihentikan dari Jokowi, yaitu dia takut kalau dia kehilangan kursi kekuasaan, dia drop langsung terjun bebas dan bisa dipakai rompi kuning misalnya atau rompi hijau, rompi orange untuk hal-hal yang tidak pernah dia duga itu kan. Dan mulai orang melihat misalnya bagaimana ya Kaisang itu pada akhirnya mulai disinyalir terlibat juga dengan timah karena tiba-tiba Ya, ya, ya. podcastnya dia hilangin. Ngapain mesti dihilangin? Setiap penghilangan jejak itu justru membuat jejak yang baru kan. Konyolnya di situ tuh. Ya, ya. Jadi sebetulnya kita lihat bahwa jangan-jangan memang dari awal ini keluarga memang mendesain dirinya untuk mengeksploitasi Indonesia secara ekonomi, secara politik. Kan itu buruknya di situ kan. Walaupun dengan penampilan yang sangat sederhana tuh, baju Pak Jokowi cuma 200.000 dan kan itu too good to be true. Kenapa dia nggak biasa aja? Saya presiden, saya mesti berpakaian yang rada-rada enak tuh. Ngapain pakai baju 200.000 yang bikin gatal-gatal kulit kan? Pasti itu bohong-bohongan sebetulnya kan dari awal. Jadi demikian juga anak-anaknya tuh yang tadinya dianggap ya dia nggak punya ambisi lah, biarlah mereka masih muda. Akhirnya terlihat dan terbaca bahwa memang ini perencanaan ambisi dari seorang bapak kepada anak-anaknya tuh. Dan itu yang memburukkan citra Indonesia di luar negeri. Seluruh masyarakat internasional, apalagi anak muda Indonesia di luar negeri itu melihat ini gila emang. Ada kegilaan tertentu tuh, semacam kegilaan yang memang bersumber dari ambisi kekuasaan tuh. Lain kegilaan raja di Eropa itu ada turunan DNA-nya tuh, karena kawin antara sesama keluarga lalu terjadi percampuran darah tuh. Kalau ini benar-benar ambisi yang datang karena keinginan untuk terus berkuasa tuh. Di mana sumbernya? Jokowi tidak pernah dididik untuk ilmu atau etika tentang demokrasi itu. Dan kapasitas dia untuk membayangkan masa depan itu nggak ada. Kecuali kapasitas dia membayangkan keluarganya sendiri. Jadi kalau dengan analisis Anda tadi, kita bisa menduga kalau Hasto menyatakan bahwa keputusan Gibran maju menjadi calon wakil presiden itu sudah diputuskan sejak April 2023, kita bisa menduga jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada keputusan niat untuk itu ya, baru kemudian secara formal baru diputuskan pada bulan April tahun 2023 itu. Iya, itu niatnya itu mungkin dari periode pertama bulan-bulan terakhir. Jadi setelah 4 tahun berkuasa, mulai Jokowi ngumpulin anak-anaknya dan merasa bahwa kekuasaan itu masih bisa dia pertahankan. Terus setiap kali makan malam seminggu sekali, pasti keluarga bicara tentang bagaimana masa depan ayah, bagaimana masa depan ipar, bagaimana masa depan menantu. Kan itu kan pembicaraan yang eksklusif. Yang akhirnya kita boleh tahu itu setelah pada akhirnya Gibran diajukan sebagai presiden. Lalu kita bikin algoritma ke belakang bahwa ini artinya ada perencanaan dari awal, bukan tiba-tiba ketua Mahkamah Konstitusi misalnya kawin dengan Jokowi. Jadi semua ini kita lihat sebagai perencanaan dari sebuah dinasti yang menghendaki kekuasaan itu tetap di genggaman dia tuh. Tapi dia nggak pernah mengerti bahwa dalam tradisi Jawa pulung itu dipilihkan, bukan dia yang milih pulung itu. Ya. Oke, baik Bung Rocky, tadi Anda nyebutnya Anda kawin dengan Jokowi, bukan dengan adiknya Jokowi, jadi adik iparnya Jokowi gitu maksudnya tadi ya. Iya, lama-lama orang anggap sama aja dia kawin dengan adik ipar sama dengan kawin dengan Jokowi kan demi kekuasaan. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya. Oke. Ya, sekali lagi ini analisis ya, bukan provokasi. Oke. Sip.